Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru SD Al-Mizan yang saya hormati semuanya. Operator ganteng di sini akan menginformasikan dan memberikan tutorial terkait dengan Bapak Ibu yang tidak bisa login info GTK, kemudian perpal ijazah, kemudian terkait dengan data-data yang tidak sesuai, ataupun bagaimana cara update secara mandiri terkait dengan riwayat pendidikan dari jenjang SD sampai S1. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami dan disiapkan, pertama username, kemudian password yang pernah diberikan oleh operator sekolah, operator SDIT Al-Mizan yang ganteng ini. Pertama, baru Bapak Ibu buka web Google, kemudian ketikkan PTK Datadik ya, PTK Datadik yang ini ya. Kita klik atau enter. Nah, di sini ya, PTK Datadik atau ptk.datadik.kemendikbud.go.id. Nah, baru Bapak Ibu pilih. Tunggu sebentar. Tunggu karena di sini akses jaringannya kurang support, harap dimaklum. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu langsung login menggunakan SSO. Nah, klik. Nah, di sini Bapak Ibu semua masukkan username-nya, yakni email Bapak Ibu yang saya berikan dulu. Contohnya, masukkan ini contohnya username saya. Masukkan passwordnya. Lalu masuk. Ya, lalu masuk. Simpan, ataupun kalau misalkan login ini di laptop ataupun di handphone Bapak Ibu, pilih simpan saja. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bebas pilih yang mana aja. Kita klik. Ya. Tunggu autentifikasi berhasil. Maka berhasil login Bapak Ibu semua. Di sini dashboard tampilan awal PTK Datadik. Selamat datang Ceprianto. Nah, kenapa sih? Apa yang dimaksud dengan PTK Datadik? Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwasanya PTK Datadik ini adalah data Bapak Ibu semua yang terintegrasi dengan Dapodik, khususnya untuk pembaharuan ataupun update data riwayat
pendidikan Bapak Ibu bisa secara mandiri oleh Bapak Ibu diakses dan mengganti atau mengupdate riwayat pendidikannya ya di platform PTK Datadik. Nah, di sini juga pertama itu ada menu biodata. Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui dan harus Bapak Ibu cek sesuai dengan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran dan SK pengangkatan. Nah, sesuai tidak nih data-data tersebut dari identitas, domisili, kemudian kepegawaian, penugasan, dan akun. Nah, akun yang dimaksud di sini adalah akun yang telah sudah diverifikasi, yakni aktif untuk mengakses berbagai platform. Contohnya PTK Datadik, kemudian Info GTK. Ini ya. Kemudian menu beban mengajar. Nah, di sini biasanya ketika guru kelas, guru mata pelajaran, di sini akan muncul rincian beban mengajar Bapak Ibu semua yang terintegrasi di Dapodik yang telah saya inputkan. Di sini sesuai tidak SK mengajar, SK KBM, tanggalnya tanggal berapa, jumlah jamnya, ketahuan berapa dan berapa. Waktu pembaharuan itu akan terlihat oleh Bapak Ibu semua. Waktu pembaharuan ketika saya penginputan di Dapodik itu tanggal berapa, waktunya jam berapa, itu diketahui di waktu pembaharuan. Nah, adapun terkait dengan riwayat pendidikan. Nah, Bapak Ibu semua perlu diketahui dan perlu Ibu kelola secara mandiri. Pertama, Bapak Ibu perlu cek sesuai tidak nih dari ijazah S1 sampai SD ini, sesuai tidak satuan pendidikan, jenjangnya, bidang studi, tahun masuk, tahun lulus, gelar akademiknya, kemudian nilai IPK-nya itu akan ada. Nah, info pembaruan di sini akan muncul. Terakhir itu mengupdate tahun 2022 dan terakhir update itu bulan 1 saya terkait dengan jenjang D2 riwayat pendidikan saya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengelola dan akses secara mandiri, kemudian mengupdate riwayat pendidikan ini secara mandiri. Bapak Ibu bisa lakukan dengan klik yang ini, ataupun bila mana S1 ini tidak sesuai, maka close dan tambahkan riwayat pendidikan ini, tambahkan. Akan tetapi ketika ingin mengupdate riwayat pendidikan ini, Bapak Ibu perlu konfirmasi dulu ke saya. Nah, itu ya untuk cara update atau akses PTK Datadik ini. Nah, bagaimana cara tidak bisa login ke Info GTK di web Info GTK-nya langsung? Kita langsung saja login menggunakan PTK Datadik di sini, kemudian klik biodata, kemudian ke identitas, scroll ke bawah, kemudian ada namanya Info GTK. Buka Info GTK ini, kita klik. Nah, langsung diarahkan ke web Info GTK. Biasanya langsung masuk ke Info GTK kita gitu. Biasanya langsung masuk ke Info GTK kita. Tunggu sebentar ya.
Tunggu sebentar, sedang proses ya. Nah ya, langsung diarahkan dan langsung masuk ke info GTK ini, info GTK kita gitu ya. Langsung masuk, kita tunggu dulu untuk validasi memuat data-data kita dulu masuk, karena tidak dibuka beberapa bulan ya. Kita tunggu dulu. Kemungkinan ini agak lama, maka saya skip video ini gitu ya. Tutorial ini saya skip karena memakan banyak waktu, karena ya. Kita tunggu. Sedang menarik data kita dari berbagai web, terutama Dapodik tadi. Di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, apakah sesuai tidak terkait dengan identitas Bapak Ibu, kemudian domisili Bapak Ibu sesuai atau tidak di tampilan awal profil. Kemudian hasil validasi yang perlu Bapak Ibu ketahui, bila mana yang telah memiliki NUPTK status valid ini biasanya terdata di sini, tanggal arsipnya, kemudian tanggal lahirnya, status usia juga sama. Di sini status pensiun, belum pensiun. Di sini ada. Nah, pegawaian ya, kepegawaian sesuai tidak identitas kepegawaiannya dari nik, kelamin, nama, tempat, tanggal lahir. Nah, di sini beban mengajar, status tidak valid. Semua guru beban mengajar ini tidak akan berubah, statusnya tidak valid. Mengapa? Karena tidak memiliki sertifikat pendidik mengajar yang linier. Artinya bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik ini, pastinya di sini akan statusnya berbeda. Dia akan biru karena sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun, walaupun status tidak valid, di sini akan muncul jam mengajar di sekolah induk. Itu akan muncul berapa JP, kemudian jam mengajar di sekolah bukan induk akan muncul di sini ya. Resume, identitas sesuaikan dengan yang tadi di PTK Datadik sama atau tidak, kemudian pendidikan formal sama atau tidak, tempat mengajar, status pegawai, beban mengajar sesuai tidak. Nah, bila mana ijazah, perpal ijazah ini belum diperpal sama sekali, pastinya ini akan muncul seperti ini ya. Perdana di perpal itu seperti ini. Pasti ketika diklik itu diarahkan untuk mengisi atau pengecekan data ijazah terlebih dahulu. Di sini masukkan perguruan tinggi, nama prodi, jenjang S1 ataupun SS lainnya, kemudian masukkan NIM sama nomor ijazah. Kita lalu cek data ijazah di sini. Baru biasanya untuk perpal ijazah ini itu di web sipil ijazah ya, web sipil ijazah.
sipil ijazah ini ya. Nah, sipil ijazah, buka, dalam pencarian ketikkan sipil ijazah. Nah, ini ijazah.kemendikbud.go.id. Ini ya, sistem informasi verbal ijazah. Nah, di sini ya, sebelum mengisi ini, alangkah baiknya Bapak Ibu guru diharapkan mengecek di Perpaldikti terlebih dahulu. Penyesuaian nama perguruan tingginya apa, kemudian prodinya apa, nomor ijazah, kemudian angka pengamanan. Kita ketikkan dulu pencarian ya. Dikti pencarian di Dikti. Nah, Dikti PD Dikti Kemendikbud.go.id. Lalu klik. Udah. Kita nunggu. Sebentar. Kita nunggu. Nah, di sini masukkan NIM atau nama Bapak Ibu. Contohnya Ceprianto, S. Nama perguruan tingginya apa? Nah, masukkan nama perguruan tingginya. Masukkan apakah ada. Kemudian prodinya, bila perlu, bila mana tidak muncul, nama prodinya masukkan. Scroll paling bawah. Nah, di sini akan muncul, ya. Biasanya di sini akan muncul, mana nama saya ya? Coba ya. Muncul. Muncul ya, ini nama saya terdaftar di perguruan tinggi. Nah, kita klik. Nah, di sini biodatanya muncul. Pasti biodata ini sama nantinya di ijazah yang terdaftar Bapak Ibu gitu ya. Sama nggak nih namanya, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi, jenjang, nomor induk mahasiswa. Kemudian yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan status mahasiswa saat ini. Seringkali biasanya salah satu Bapak Ibu guru walaupun sudah mendapatkan ijazah namun status ininya belum diluluskan gitu. Seharusnya keterangan status saat ini harusnya lulus gitu, tetapi belum diluluskan. Itu harus konfirmasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi Bapak Ibu gitu ya. Itu. Nah, ini
Kalau misalkan di sini udah sesuai, maka Bapak Ibu perlu langsung perpal aja, verifikasi. Masukkan nama perguruan tingginya. Nah, klik. Nah, udah pilih prodinya apa. Nah, prodinya apa? Lalu klik. Kemudian masukkan nomor ijazah. Nah, nomor ijazah ini masukkan. Nah, yang Bapak Ibu, nomor ijazah Bapak Ibu masukkan. Kemudian angka pengamanan 15 tambah 5 hasilnya 25. Nah, lalu verifikasi sudah beres. Itu terkait perval ijazah atau verifikasi ijazah secara elektronik. Demikian, bila ada yang harus ditangani, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, maka perlu segera konfirmasi ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mantap.